welcome back to YouTube channel Mariza Kitchen. Di video kali ini saya akan membagikan resep cara membuat mini pizza yang imut, super enak dan juga lembut. Ini tuh bentuknya cantik banget, matangnya pas, kuning kecoklatan, perpaduan rasa antara manis, asam, gurih dan asinnya tuh dapat banget. Mini pizza ini cocok buat cemilan sehat di rumah atau untuk ide jualan. Nah, seperti apa cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan? Yuk tonton terus videonya ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya. Terima kasih, selamat menonton. Yuk langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama-tama kita masukkan 250 gram tepung terigu. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian masukkan 1 buah telur kuning. Sebelum ditambahkan dengan bahan lain, kita aduk dulu telurnya agar tercampur dengan tepung. Nah, setelah tercampur, ini kemudian di tempat lain kita masukkan 50 gram gula pasir. Lalu masukkan 150 ml air hangat. Kemudian kita aduk gulanya sampai larut dengan air hangatnya. Jika sudah larut, selanjutnya kita masukkan 5 gram ragi instan ke dalam air gula. Ini kita aduk hingga tercampur dengan rata. Nah, ini udah tercampur raginya dengan air. Kemudian kita diamkan dulu beberapa saat. Jika raginya mengembang dan berbusa, itu artinya raginya aktif dan bisa untuk digunakan. Setelah raginya mengembang, kemudian kita campurkan ke dalam adonan tepung. Kita aduk menggunakan centong agar raginya tercampur dengan rata. Kalau mau diadonin dengan tangan juga bisa langsung ya. Setelah adonannya terasa berat untuk diaduk, ini saya mau ulenin dengan tangan. Nah, ini udah tercampur adonannya, sudah setengah kalis dan agak sedikit lengket. Kemudian kita tambahkan 30 gram margarin. Ini kita aduk lagi. Setelah tercampur, kita uleni lagi dengan tangan. Nah, kurang lebih menjadi seperti ini adonannya setelah beberapa menit diadon. Nah, ini dia udah jadi adonannya, siap untuk kita potong. Kemudian selanjutnya kita siapkan plastik, lalu kita tambahkan sedikit tepung agar tidak lengket. Kita akan membagi adonannya menjadi beberapa bagian dengan menggunakan timbangan. Untuk satu bagiannya ini, saya akan membagi kurang lebih menjadi 30 gram beratnya. Namun bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Jika ingin pizzanya lebih besar sedikit, kita bisa bagi menjadi 50 gram setiap bagiannya. Nah, ini udah saya timbang. Untuk satu adonannya dengan berat 30 gram ini dapat menghasilkan sebanyak 14 potong. Langkah selanjutnya kita ambil satu adonan. Kemudian kita rounding atau bulat-bulatkan seperti ini hingga permukaannya menjadi halus. Nah, setelah itu kita pipihkan untuk menghilangkan gelembung udara yang ada di dalam adonan.
Lalu kita rounding lagi hingga mendapatkan permukaan yang halus dan lembut. Nah, ini udah halus. Kita lakukan hal yang sama dengan semua potongan adonannya. Untuk prosesnya sama. Kita pipihkan, hilangkan gelembung udara, lalu dironding lagi. Nah, ini udah selesai teman-teman, kita rounding. Kemudian kita istirahatkan adonannya selama kurang lebih 15 menitan agar adonannya mengembang. Kita tutup menggunakan plastik serta serbet agar adonannya tetap bersih dan lembab. Nah, ini adonannya telah kita diamkan selama 15 menit dan sudah mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya kita ambil satu bagian. Kita gilas menggunakan rolling pin agar gelembung udaranya keluar. Seperti ini hingga adonannya menjadi pipih. Jika sudah dirasa cukup, kemudian kita masukkan ke dalam loyang anti lengket. Untuk adonan yang kedua dan seterusnya prosesnya sama. Kita gilas menggunakan rolling pin. Setelah dirasa bentuknya sudah cukup rata dan bagus, kita taruh ke dalam loyang. Untuk adonan selanjutnya, agar adonan tidak lengket ke alas kerja, teman-teman bisa menambahkan sedikit tepung terigu ya. Nah, ini udah jadi. Selanjutnya kita akan menyiapkan topping atau isian dari pizzanya. Yang pertama, saya menggunakan daging smoked beef. Dagingnya akan saya bentuk bulat-bulat kecil menggunakan squid, atau bisa menggunakan barang apa saja yang ada di rumah. Untuk satu slice smoked beef ini saya buat menjadi 3 bagian kecil. Selanjutnya untuk adonan pizzanya, kita tusuk-tusuk dulu menggunakan garpu ke seluruh permukaan. Tujuannya adalah agar adonannya tidak mencembung dan dapat matang merata hingga ke bagian dalam. Selanjutnya untuk bahan dasar olesannya saya menggunakan saus bolognese instan rasa sapi. Kita oleskan secukupnya ke semua adonan. Untuk saus bolognese-nya tadi saya sudah tambahkan sedikit gula agar tidak terlalu asin, sehingga nanti rasanya akan balance antara rasa manis, asin, dan juga asam dari toppingnya. Setelah itu kita tambahkan topping yang pertama, yaitu daging smoked beef sebanyak 4 buah untuk setiap potongannya. Untuk topping selanjutnya kita tambahkan potongan sosis ayam, bisa juga sosis rasa sapi, atau sebagai opsional teman-teman bisa menambahkan seperti jagung, jamur, atau topping-topping lainnya, disesuaikan saja dengan selera dan keinginan masing-masing serta bahan-bahan yang ada di rumah.
Selanjutnya, next kita tambahkan keju mozzarella di atasnya. Topping ini tuh bagian paling wajib yang harus ada di resep pizza manapun, karena pizza itu identiknya dengan keju mozzarella. Selain membuat rasanya jadi enak, lebih gurih, tampilannya pun akan menjadi lebih menarik dan juga ada sensasi meltednya saat dimakan. Nah, ini udah selesai, kita taburi dengan keju. Selanjutnya kita siram dengan saus tomat. Kalau teman-teman lebih suka agak pedas, pizzanya bisa ditambahkan juga dengan saus sambal. Jadi rasanya tuh nanti jadi lebih balance, ada rasa asam-asamnya, gurih, dan juga manis serta pedas dari saus sambal. Selanjutnya ini pizzanya akan saya beri tambahan mayones. Saya menggunakan mayones saset agar lebih simpel. Dan yang terakhir kita beri tambahan bubuk daun parsley kering agar warnanya lebih cantik dan aromanya juga jadi lebih wangi. Nah, ini udah selesai adonan mini pizzanya, tinggal kita panggang. Pizzanya kita panggang selama kurang lebih 25 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 175 derajat Celcius atau suhunya bisa disesuaikan dengan oven milik masing-masing. Nah, ini udah 25 menit, sudah matang pizzanya, mari kita angkat. Nah, ini dia sudah jadi roti pizza mini ala Mariza Kitchen. Wah, ini tuh bener-bener cantik pizzanya, warnanya sempurna, kuning kecoklatan, aromanya pun wangi, tingkat kematangannya pas, dan ini tuh lembut banget teksturnya, cocok untuk cemilan sehat di rumah atau bisa juga untuk ide jualan. Sekian dulu video dari saya, selamat mencoba di rumah, semoga videonya bermanfaat. Thanks for watching, bye-bye.